Selamat siang, salam sehat. Kali ini saya coba membuat tutorial singkat dan sederhana bagaimana cara membuat Google Formulir, khususnya untuk membuat presensi. Misalkan, pertama kita buka Google Drive. Ini Google Drive. Seperti biasa, Google Drive dibuka dari sini. Drive-nya di sini. Klik, begitu di Google Drive, dia akan masuk ke awalnya ini drive awal. Kita klik baru, kita klik Google Formulir, akan masuk ke link Google Formulir. Nah, ini yang kita bisa modifikasi sebagai presensi. Ini judul formulir, kita bisa namakan misal seperti ini, kan presensi misal gitu ya. PKP sama. Sini kita buat judulnya, terus kita deskripsikan. Ini tentang formulir tentang apa? Gitu. Saya ambil contoh ini, daftar hadir penelitian formulir yang PKP misalkan. Contoh aja. Nah, deskripsi apa? Kita bisa berdeskripsi apa saja boleh. Gitu ya. Nah, ini tampilan awal. Habis itu baru isiannya. Kita bisa di sini apa kita mau pertama kali yang mau kita isi. Misal kita berikan nama lengkap misal. Nah, jawaban dia bisa kita bisa manual, dia menjawab secara manual, atau kita buat drop down. Artinya kalau drop down kita masukkan nama yang bersangkutan satu-satu. Misalkan A, B, C. Nah, nanti pada saat di tampilan peserta dia akan milih tampilannya. Contoh kita preview. Nah, ini akan milih begini sepertinya. Nah, pilihan bentuknya kalau drop down. Sementara kalau jawaban singkat, nanti di sini akan isian bentuknya. Nah, diisi. Nah, kita bisa preview di sini ya. Oke. Nah, ini isian pertama. Yang kedua, apa yang mau kita harapkan dari isian tersebut? Nah, untuk menambah ini kita bisa kasih ini, tambahkan pertanyaan. Klik. Misal email. Sama gitu. Nah, ada alangkah baiknya kita klik wajib diisi karena nanti semua isian tidak bisa kosong gitu. Karena kalau kita nggak klik ini, kosong pun bisa. Tapi kalau ada isian yang memungkinkan untuk dikosongkan, ya kita nggak perlu cek ini. Nanti dia nggak bisa lanjut, nggak bisa ngirim kalau ini wajib diisi. Gitu. Oke, email. Apalagi yang kita tambahkan, misalkan instansi misal. Nah, instansi boleh isian, boleh juga modelnya drop down atau pilihan ganda. Kalau pilihan ganda kita bisa isikan misalkan instansinya kepala sekolah misalkan, unsur misalnya dinas misalkan, pendidikan, atau instansinya sekolah gitu ya, atau instansinya akademisi gitu. Salah aja ya. Nanti bentuknya seperti ini kira-kira kalau kita preview ya. Baik, setelah kita buat seperti ini, kita bisa preview. Jangan lupa ini di checklist wajib diisi, di on kan. Jika kita preview, tampilannya seperti ini. Kita isi jawaban biasa, ini sementara isian gitu. Ada tulisan pertanyaan ini wajib diisi. Kenapa? Karena tadi kita centreng di sini wajib diisi, di sini wajib diisi, di sini juga wajib diisi. Apalagi yang mau kita tambahin, terus tergantung apa yang mau dimuat di dalam formulir itu. Setelah kita terus, saya ambil contoh ini misalkan. Saya kebetulan pakai nama, email, instansi, saya ini. Saya pakai email, nama udah saya susun.
menggunakan drop down, ada 23 gitu ya. Wajib diisi instansi, unsur, materi pakai drop down, unsur drop down. Kalau ini pilihan ganda ya. Terus jika udah selesai, sudah, jika kita preview tampilannya seperti ini. Jadi nanti mereka isi ini namanya sesuai dengan namanya gitu ya. Terus isi ini, klik mana dia pilih ya. Kenapa ada item yang lain? Takutnya mungkin ada dinas pendidikan misal Jakarta Timur, ternyata pengawas boleh. Tapi kalau nggak ada ya sudah, ini aja nggak apa-apa. Unsur kita bisa pilih yang mana kita ini sesuai dengan isi yang kita buat. Materi, nah, mereka tinggal pilih nanti. Habis itu mereka tinggal klik kirim, nyampe deh. Hasil recordnya kita lihat, hasil rekamannya dia akan masuk ke sheet. Contoh ini jawabannya dia nih, ini jawaban. Kapan kita bisa lihat mulai dari ringkasan pertanyaannya, ini videonya, kita bisa lihat nih rinciannya semua di sini. Nah hasil ini kita bisa lihat keseluruhan, tinggal klik ini spreadsheet. Nah ini hasilnya. Jadi timestamp-nya kelihatan, tanggal berapa, jam berapa dia isi absen, tanggal, jam, email yang tadi, nama, instansi. Jadi item tadi tertulis yang di sini, instansi, unsur, materi. Nah kita nggak perlu bikin satu materi untuk satu formulir, nggak perlu. Udah ini aja semua sekaligus. Ketika nanti materi kedua, materi keempat, misalnya penyusunan kos, ya mereka tinggal isi ini. Tetap namanya mereka isi, email nama mereka isi, ya kan? Tinggal ini dia pilih materinya mana, penyusunan kos gitu. Misalkan misal kalau di preview mereka pilih materinya penyusunan kos. Kok nggak ada tanggal di sini? Tanggal nanti otomatis record di sini. Jadi ketahuan untuk tanggal berapa, jam berapa. Begitu kira-kira untuk simple presentasi. Nah yang terpenting adalah sebelum kita kirim linknya ke peserta, kita pastikan settingan dari formulir ini. Bagaimana cara nyetingnya? Cara nyetingnya kita ke area setelan. Kita lihat dari atas, jawaban ini sebagai kuis, matikan. Kalau ini kuis, ini kita hidupin. Tapi kalau ini karena ini bukan, kita matikan. Jawaban, mengelola, merespon, dikumpulkan dan dilindungi. Kumpulkan alamat email sehingga nanti di sini emailnya terkumpul, ada alamat email mereka. Gitu. Terus mengirim salinan jawaban responden. Kita mau jawaban yang dia isi mau kita kirim balik ke responden nggak, ke si pengisi. Biasanya saya aktifkan. Kenapa? Supaya ketika mereka kirim ada email yang masuk ke mereka bahwa mereka sudah mengirim. Gitu. Izinkan mengedit, matikan. Batasi untuk pengguna, matikan. Supaya mana tahu dia menggunakan email lain atau dia dia nggak menggunakan akun belajar.id atau bukan anggota dari ini, karena ini kan dia keanggotaan organisasi dari Google-nya ini gitu. Kita matikan. Batasi ke satu jawaban. Kalau hanya formulir ini berfungsi satu kali, ini kita nyalakan. Tapi kalau formulir ini berfungsi berkali-kali, kita matikan. Karena nanti yang mereka pertama bisa ngisi sekarang, yang kedua, materi keempat, gitu. Mereka nggak bisa kalau ini kita nyalakan. Berarti ini kita matikan aja. Terus presentasi. Tampilan status progres kita matikan aja, acak urutan matikan supaya dia nggak kalau kuis boleh acak, tapi kalau berurut jangan. Konfirmasi pesan, artinya ini kalau mereka sudah klik kirim, nanti ada pesan tuh yang muncul tampil gitu. Nih, ini kita edit. Apa misalkan? Terima kasih Anda sudah dinyatakan hadir, misal ya. Kita simpan.
Contoh kalau saya pakai menggunakan misal setelan saya dengan ini jawaban presentasi. Saya bikin terima kasih Bapak Ibu sudah mengisi presensi pembelajaran materi ini. Salam sehat dan tetap semangat. Jadi nanti begitu mereka kirim, itu muncul pesan itu. Oke ya. Oke. Terus settingan yang lainnya lagi adalah ini matikan saja. Nah, sisanya tidak ada, tidak perlu. Gitu. Yang terpenting adalah mengenai batasan ini. Gitu. Kita on-kan saja supaya dia bisa berkali-kali ngisi, nggak apa-apa. Mau mereka ngisi 2 kali absen, 3 kali absen, toh kelihatan kan timestamp-nya, tanggal waktunya, detiknya juga kelihatan. Gitu. Nah, bagaimana cara mengirim link ke mereka? Kita klik link kirim. Muncul tampilan kirim formulir. Kita bisa beberapa alternatif, tapi lebih mudah kita menggunakan link. Ini link tautannya, kita perpendek. Klik. Sehingga ini linknya kita salin. Nah, kita pastikan atau kita duplikasi ke mana yang mau kita kirim. Bisa ke WA, gitu ya, ke WA grup misalnya. Misal ke WA grup. Ini. Saya masukkan link absen di nih. Link presensi manual saya pastikan di sini supaya setiap materi dia tinggal klik linknya aja masuk ya. Nah, kira-kira seperti itu. Setelah itu ini kita close aja, sudah. Nah, nanti pada saat link itu kita bisa on off-nya bagaimana, ini kita matikan. Artinya kalau ini kita matikan mereka nggak bisa ngisi, tapi kalau kita off kan mereka ngisi tuh. Seperti hari ini nih, misalkan saya ada udah 19 orang yang menjawab gitu ya. Ini 19 orang gitu ya. Ini 20 karena satu ini yang item di atas tadi gitu kan. Ini nomor 1, 2, 19 orang. Nah, ini masih ada tuh yang belum absen, saya masih buka. Tapi kalau nanti udah selesai, saya matikan. Jadi kalau ada yang mau ngisi absen nggak bisa. Nah, kira-kira begitu untuk membuat presensi. Oh ya, nama formulir ini bisa kita ganti di sini. Kita mau ganti apa? Gitu. Nanti dia akan kesimpan di drive. Contoh kesimpan di drive adalah dia kesimpannya di drive. Tadi kita bikinnya di mana? Kebetulan kita bikinnya di luar di sini ya. Nah, dia akan tampil di sini. Namanya presensi peserta gitu ya. Ada namanya di sini. Nah, kebetulan ini udah saya pindah. Adanya di saya udah bikin folder, saya pindahin ke sini nama filenya gitu. Nah, setiap kita mau isi link presensi ya ini kita buka aja, nggak apa-apa kok. Nggak kita buka juga nggak apa-apa karena udah kita on kan misalnya, artinya di sini sudah on gitu. Di sini setelannya udah on gitu. Nggak masalah, nggak kita buka-buka. Ntar begitu kita buka kita tinggal klik ini aja untuk melihat absen mereka. Nah, kalau ini udah kita lihat ada di sini, ini kita urutkan nih, kita lihat namanya aja, kita cocokkan dengan LMS di presensi. Wah, bingung ngeceknya satu-satu nih, urut ada ini duluan, ini duluan, ini duluan, ini duluan. Nah, kalau di LMS berdasarkan abjad, nah ini kita bisa seleksi, kita urutkan berdasarkan abjad. Ini kolom yang mau kita urutkan adalah nama gitu ya, dari huruf A gitu ya. Kita klik aja sorting. Nah, ini buat tampilan filter. Nah, ini kolom ini kita klik tanda panah, itu muncul tanda panah, klik. Nah, sorting. Urutkan dari A ke Z. Otomatis dia ngurut, sehingga kita bisa ngecek berdasarkan LMS partisipan. Misalkan di sini kan berdasarkan di absen, ternyata di absen di sini
urutan nih ya, urut kan. Udah kita lihat aja di sini jumlahnya, misalkan ada 23 kurang 2 21 ya. Ya kita urutin aja mana yang hadir, ya kita klik checklist hadir gitu berdasarkan ini. Dan ini bisa kita kerjain malam santai gitu, artinya tidak harus pada saat kita ngisi materi terus kita panggilin satu-satu. Oke, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.